Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi dengan saya Soliah Wulandari. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang modul pembelian. Tapi sebelum kita belajar tentang modul pembelian, pastikan terlebih dahulu ya kalau kalian sudah membuat atau memiliki database perusahaan baru. Yuk kita belajar tentang modul pembelian. Berikut ini adalah formulir-formulir pada modul pembelian. Jadi, transaksi pembelian diawali dengan pembuatan purchase requisition atau adanya permintaan pembelian. Setelah permintaan pembelian disetujui, maka perusahaan akan membuat purchase order atau pesanan pembelian. Pesanan pembelian ini akan diserahkan kepada vendor atau penjual. Nah, setelah penjual melakukan pengecekan terhadap spesifikasi barang ataupun jumlah, maka si vendor akan menyetujui pesanan tersebut. Setelah disetujui, maka vendor atau penjual akan mengirimkan barangnya kepada perusahaan dan perusahaan akan menerima barang yang telah dipesannya. Nah, penerimaan barang ini dapat diinput ke dalam formulir receive item atau penerimaan barang. Nah, setelah barang diterima, maka perusahaan juga akan menerima purchase invoice dari vendor atau faktur pembelian. Nah, faktur pembelian ini akan dibayar oleh perusahaan jika memang spesifikasi barangnya sudah sesuai dengan yang dipesan. Namun, jika spesifikasi barang yang dipesan tidak sesuai, maka perusahaan dapat melakukan purchase return atau retur pembelian, di mana pengembalian barangnya itu berdasarkan ketentuan atau kesepakatan yang sudah dibahas sebelumnya. Sebelum mencatat transaksi pembelian, kita perlu membuat data vendor dan daftar jenis barang dagangan. Nah, untuk data vendor, kita sudah melakukannya di step ketika membuat setup awal database. Jadi kita tidak perlu lagi membuat data vendor. Nah, sekarang yang perlu kita buat adalah daftar jenis barang dagangan. Untuk membuatnya, kita bisa klik menu utama list atau daftar, kemudian pilih items atau barang dan jasa, kemudian pilih new atau baru. Setelah itu akan muncul menu seperti yang ada di gambar di dalam PowerPoint ya. Nah, di dalam menu tersebut ada beberapa informasi yang harus diisikan atau diinput. Yang pertama adalah item type. Karena item baru yang ingin kita buat adalah item dengan tipe inventory part, maka pada kolom item type kita dapat memilih item tipe inventory part. Kemudian berikutnya adalah item number. Pada kolom ini kita dapat mengetikkan nomor item baru yang kita miliki, di mana pengetikan nomornya itu maksimum 30 karakter. Dan penomoran ini merupakan kebijakan dari perusahaan ya. Jadi setiap perusahaan item numbernya mungkin bisa berbeda-beda. Kemudian berikutnya adalah description. Pada kolom ini kita dapat mengetikkan nama item baru yang kita miliki, dan pengetikan nama itemnya maksimum 240 karakter. Nah, berikutnya di sebelah kanan ada suspended. Checkbox ini tidak perlu Anda centang. Jadi checkbox ini hanya dapat dicentang jika kita ingin menonaktifkan item yang kita miliki, sehingga item tersebut tidak dapat digunakan lagi dalam transaksi. Nah, di bawah suspended ada sub item. Checkbox ini dapat kita aktifkan jika item baru yang kita buat merupakan anak item atau sub item dari parent item yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, berikutnya adalah kita akan mengisikan terkait opening balance, di mana di dalam opening balance ini kita perlu menginputkan quantity. Pada kolom ini kita dapat mengetikkan jumlah saldo kuantitas dari item baru yang kita miliki. Jika item baru yang kita miliki bersaldo 0, maka kolom ini dapat Anda ketikkan dengan nilai 0. Nah, berikutnya adalah cost. Pada kolom ini kita dapat mengetikkan nilai harga pokok per unit dari item baru yang kita miliki. Kolom ini hanya dapat diisi
jika item baru yang kita input mempunyai saldo kuantitas lebih dari 1 atau sama dengan 1. Nah, berikutnya adalah total value. Jadi total value ini secara otomatis akan menampilkan nilai total kuantitas dikali dengan harga pokok per unit barang. Jadi kita tidak perlu menginputkannya secara manual ya. Jadi langsung otomatis dari akuratnya menghitung. Nah, berikutnya adalah warehouse OB. Pada kolom ini kita dapat memilih nama gudang tempat item tersebut akan disimpan. Nah, untuk pembuatan warehouse ini atau pembahasan terkait warehouse ini akan kita bahas secara tersendiri ya. Jadi untuk pembahasan kali ini kita biarkan saja warehouse OB-nya di center, tidak perlu diubah. Kemudian berikutnya adalah kategori. Nah, ini bisa kalian input jika kalian menginputkan data baru. Tapi kalau tidak ada, tidak apa-apa, tidak perlu kalian input. Nah, berikutnya adalah as of. Nah, kolom ini secara otomatis akan menampilkan tanggal start date database kita. Nah, yang terakhir adalah unit. Pada kolom ini kita dapat mengetikkan satuan dari kuantitas item yang kita input. Nah, maksimum pengetikannya adalah 3 karakter. Contohnya adalah PCS. Langkah awal di dalam transaksi pembelian adalah membuat purchase requisition atau permintaan pembelian. Purchase requisition merupakan formulir untuk internal perusahaan yang berfungsi untuk mencatat permintaan pembelian barang kepada bagian pembelian. Pencatatan aktivitas ini belum mempengaruhi posisi keuangan. Pada bagian ini kita akan membahas 3 hal. Yang pertama adalah cara membuat formulir purchase requisition. Yang kedua adalah cara menghapus atau mengubah formulir purchase requisition. Dan yang terakhir adalah melihat daftar purchase requisition yang sudah dibuat. Saya akan menjelaskan cara membuat formulir purchase requisition. Silakan kalian klik menu utama activities, kemudian pilih purchase, kemudian klik purchase requisition. Atau kalian juga dapat membuka menu ini dari menu Explorer atau jelajah dengan cara mengklik tombol purchase, kemudian klik purchase requisition. Maka akan muncul menu seperti yang ada di gambar. Nah, di sini ada beberapa informasi yang perlu kalian isikan. Yang pertama adalah request number. Pada kolom ini kita dapat mengisi nomor urut formulir purchase requisition. Kolom ini secara default langsung terisi dengan nomor 1000 atau 1000. Namun kita dapat mengganti nomor default tersebut sesuai dengan penomoran formulir pada perusahaan kita. Nah, berikutnya adalah request date. Pada kolom ini kita dapat mengisi tanggal pembuatan formulir purchase requisition. Berikutnya adalah item. Pada kolom ini kita dapat mengetikkan nomor item yang ingin kita beli. Atau jika kita tidak hafal dengan nomor item tersebut, kita dapat memilih item tersebut langsung dari daftar item dengan cara double klik pada kolom item tersebut atau klik tombol ellipsis. Nah, kolom yang kedua adalah description. Kolom ini secara otomatis akan menampilkan nama item yang sesuai dengan nomor item yang kita pilih pada kolom pertama tadi. Nah, berikutnya adalah quantity. Pada kolom ini kita dapat mengetikkan jumlah barang yang ingin kita beli. Nah, berikutnya kolom item unit. Kolom ini akan terisi secara otomatis dengan satuan penunjuk kuantitas barang yang sudah kita isikan pada daftar jenis barang tadi. Nah, berikutnya adalah required date. Pada kolom ini kita dapat mengisi tanggal pengajuan permintaan pembelian barang. Nah, tanggal pengajuan permintaan untuk setiap barang mungkin atau dimungkinkan berbeda-beda. Jadi boleh ya kalau tanggalnya berbeda-beda setiap barang. Kemudian berikutnya adalah notes atau catatan. Pada kolom ini kita dapat mengetikkan catatan ringkas sehubungan dengan item yang kita ingin beli. Nah, berikutnya adalah kolom quantity ordered. Kolom ini secara otomatis akan menampilkan jumlah kuantitas item yang telah dipesan kepada pemasok.
Jadi, kolom ini nantinya akan terisi otomatis jika kita telah membuat purchase order atas purchase requisition ini. Nah, berikutnya adalah quantity receive. Kolom ini secara otomatis akan menampilkan jumlah kuantitas item yang telah diterima dari pemasok yang dicatat pada formulir receive item atau purchase invoice. Jadi, kedua kolom ini akan muncul jika kita sudah menginputkan purchase order dan receive item. Jika baru pada step purchase requisition, maka belum muncul ya informasi yang ada di kedua kolom ini. Nah, berikutnya adalah project. Pada kolom ini kita dapat memilih nomor project yang berhubungan dengan aktivitas permintaan pembelian barang tersebut. Jika tidak ada, kalian bisa mengabaikannya atau tidak mengisinya. Oke, nah berikutnya adalah description yang di paling bawah ya, yang kotaknya paling besar sendiri di bawah. Nah, di sini kolom ini dapat kita ketikkan dengan keterangan sehubungan dengan formulir purchase requisition yang sedang kita buat. Nah, yang terakhir adalah kita tinggal memilih akan mengklik di antara ketiga kolom yang di bawah. Ada save and new, ada save and close, dan ada cancel. Cancel bisa kalian pilih jika kalian tidak jadi menyimpan purchase requisition yang sudah kalian input. Nah, save and new bisa kalian pilih jika kalian akan menyimpan formulir ini dan kalian akan mengetikkan kembali permintaan pembelian yang lain atau purchase requisition yang lain. Namun, jika kalian tidak ingin mengetikkan kembali atau mengisi formulir yang lain, maka kalian bisa pilih save and close. Jika ada yang ingin diperbaiki dari purchase requisition yang sudah dibuat, atau kita ingin menghapus atau mengubah formulir purchase requisition yang sudah kita buat, maka kita bisa klik menu utama list, kemudian pilih purchase, kemudian pilih purchase requisition. Nah, pada daftar formulir purchase requisition, carilah formulir yang ingin kita hapus atau kita ubah dengan cara mengetikkan nomor formulir atau description formulir yang ingin kita edit atau kita hapus pada kolom find. Setelah formulir yang ingin dihapus atau diedit tersorot, langkah selanjutnya adalah klik kanan, kemudian pilih delete atau klik tombol delete. Nah, jika kalian ingin mengedit, maka kalian bisa mengklik kanan, kemudian kalian pilih edit atau klik tombol edit jika kalian tujuannya untuk mengubah formulir tersebut. Atau selain melakukan klik kanan, kalian juga bisa memilih dari menu utama yang ada di atas, bagian atas. Di situ ada edit dan ada delete. Semua formulir purchase requisition yang telah kita buat akan direkap di dalam satu tabel yang disebut dengan daftar permintaan pembelian atau list of purchase requisition. Daftar pembelian list of purchase requisition dapat kita buka dari menu utama, yaitu list, kemudian pilih purchase, kemudian pilih purchase requisition. Nah, di sana ada beberapa tampilan daftar terkait purchase requisition. Yang pertama adalah new. Tombol new ini berfungsi untuk membuat formulir purchase requisition yang baru. Jadi, selain melalui menu utama activities, bisa juga menggunakan menu utama list, yaitu dengan memilih new untuk membuat formulir purchase requisition. Berikutnya adalah edit. Tombol ini berfungsi untuk membuka tampilan formulir purchase requisition yang tersorot, sehingga kita dapat mengedit atau mengubah tampilan formulir tersebut atau membuka formulir tersebut untuk sekedar mengecek saja. Nah, pengeditan tampilan formulir purchase requisition dapat dilakukan dengan catatan formulir tersebut belum diproses menjadi pesanan pembelian. Berikutnya adalah delete. Tombol ini berfungsi untuk menghapus formulir purchase requisition yang tersorot.
Penghapusan formulir purchase requisition dapat dilakukan dengan catatan formulir tersebut belum diproses menjadi pesanan pembelian, sama seperti edit tadi ya. Nah, berikutnya adalah filter. Tombol ini berfungsi untuk menampilkan kolom filter yang terdapat pada sebelah kiri daftar purchase requisition. Nah, berikutnya adalah refresh. Tombol yang berfungsi untuk mengupdate tampilan daftar purchase requisition sesuai dengan penginputan data yang terakhir. Jadi misalnya, kalian selesai mengedit atau mengubah atau menghapus purchase requisition. Setelah selesai, kalian akan mendapatkan daftar purchase requisition yang baru jika kalian mengklik tombol refresh. Jika tidak, maka akan tetap pada daftar yang lama. Nah, berikutnya adalah print. Tombol ini berfungsi untuk mencetak tampilan daftar purchase requisition. Setelah purchase requisition disetujui perusahaan, langkah berikutnya adalah membuat purchase order atau pesanan pembelian. Purchase order atau PO merupakan suatu formulir yang dapat kita gunakan untuk mencatat aktivitas pemesanan barang kepada vendor. Pencatatan aktivitas purchase order ini pada dasarnya belum mempengaruhi posisi keuangan perusahaan. Aktivitas ini hanya mengubah status item yang dipesan menjadi on purchase. Meskipun pada dasarnya aktivitas ini tidak mempengaruhi posisi keuangan perusahaan, tetapi jika aktivitas ini disertai dengan pencatatan pembayaran uang muka kepada vendor, maka aktivitas ini akan secara otomatis mempengaruhi posisi keuangan perusahaan. Nah, ada 3 hal yang akan kita bahas di dalam purchase order. Yang pertama adalah membuat formulir purchase order. Yang kedua adalah mencatat uang muka pembelian. Yang ketiga adalah melihat daftar purchase order yang sudah di-input. Sekarang kita akan membuat formulir purchase order. Untuk membuatnya, kita bisa klik menu utama activities, kemudian pilih purchase, kemudian pilih purchase order. Akan terbuka menu seperti yang ada di gambar ya. Nah, setelah itu kalian input data atau informasi yang terkait dengan purchase order. Informasi yang pertama adalah kolom vendor. Field ini secara otomatis menampilkan daftar nama vendor atau pemasok sesuai dengan daftar vendor yang telah kita buat sebelumnya. Klik tombol drop down atau segitiga terbalik pada field ini ya. Kemudian pilih nama vendor dari barang yang akan kita pesan. Jika vendor yang kita inginkan belum tercatat pada daftar vendor, maka kita dapat membuatnya langsung pada formulir ini dengan cara mengklik new vendor. Nah, di samping kolom vendor ada requisition. Nah, di sini jika purchase order ini merupakan kelanjutan dari purchase requisition yang telah dibuat sebelumnya, silakan kalian klik requisition. Nah, yang seperti yang sudah saya lingkari ya. Kemudian centang purchase requisition yang dimaksud. Kemudian secara otomatis akan keluar item, quantity, unit, dan sebagainya sesuai dengan data atau informasi yang sudah kita isikan sebelumnya di dalam purchase requisition. Jadi itu akan secara otomatis keluar ya, kalian tidak perlu menginputkan item, description, dan seterusnya secara manual. Jadi otomatis keluar ya kalau kalian klik requisition. Nah, informasi berikutnya adalah kolom PO number. Pada field ini kita dapat mengisi nomor formulir purchase order sesuai dengan penomoran pada perusahaan kita. PO date. Pada field ini kita dapat mengisi tanggal pemesanan barang kepada vendor. FOB. Pada field ini terdapat 2 pilihan syarat penyerahan barang. Jadi FOB ini terkait biaya angkut ya. Nah, ada 2 ya, yaitu FOB shipping point dan FOB destination point. FOB itu adalah free on board. Kalian udah tahu belum perbedaannya FOB shipping point dengan FOB destination? Kita jelaskan dulu ya sebelum kita membahas step yang lain. Pada syarat jual beli FOB shipping point, tanggung jawab penjual terhadap barang yang ia jual akan selesai di tempat penjualan berlangsung, biasanya di toko atau di gudang penjual, sehingga segala urusan dan biaya yang melekat setelahnya menjadi urusan pembeli.
Oleh karena itu, setelah proses pembelian selesai di tempat penjual, barang yang dibeli sudah bisa diakui sebagai milik perusahaan dan nilainya sudah bisa dicantumkan di dalam neraca. Namun, jika dalam proses jual beli barang tersebut menggunakan persyaratan FOB Destination Point, proses jual beli baru akan selesai setelah barang sampai di gudang atau di tangan pembeli. Sehingga segala tanggung jawab atas barang tersebut menjadi tanggung jawab si penjual. Jadi, jika barang ini masih berada dalam perjalanan, perusahaan belum bisa mengakuinya sebagai barang milik perusahaan. Nah, itu ya bedanya antara FOB shipping point dengan FOB destination. Informasi berikutnya adalah terms. Terms ini terkait dengan syarat pembayaran. Gunakan tombol drop down untuk memilih syarat pembayaran atau terms yang Anda inginkan. Misalnya apa sih Bu? Nah, misalnya adalah COD ya, atau cash on delivery. Yang maknanya kalau kalian pakai syarat pembayaran ini artinya kalian setelah memesan kemudian kalian menerima barangnya, maka secara otomatis ketika kalian terima barangnya kalian sudah harus membayarkan biayanya atau harganya ya. Nah, jika ternyata daftar syarat pembayaran atau terms-nya belum ada, maka kita dapat langsung membuatnya dari formulir purchase order dengan memilih new term. Ship via. Pada field ini kita dapat memilih jenis pengiriman barang yang digunakan untuk mengirim barang yang kita pesan. Jika ternyata daftar jenis pengiriman belum ada, maka kita dapat membuatnya langsung dari formulir purchase order, yaitu dengan cara memilih new shipment. Misalnya apa? Misalnya dengan menggunakan JNE atau Tiki dan seterusnya ya. Ship to. Pada field ini kita dapat mengetikkan alamat pengiriman barang yang dituju. Secara default, field ini akan terisi sesuai dengan alamat perusahaan pada company info atau setup company info. Kita dapat mengubahnya sesuai dengan alamat pengiriman barang yang kita inginkan. Berikutnya adalah rate. Field ini secara otomatis muncul pada saat kita memilih vendor dengan mata uang asing. Jadi kita dapat mengisi kolom ini sesuai dengan nilai tukar atau rate yang berlaku pada saat pemesanan barang terjadi. Jadi kalau kalian memilihnya vendor dengan mata uang rupiah, maka tidak akan muncul ya menu ini ya. Berikutnya adalah expected date. Pada field ini kita dapat mengisi tanggal taksiran barang yang dipesan yang akan kita terima. Nah, berikutnya adalah description. Nah, pada kolom ini kita dapat mengetikkan keterangan singkat sehubungan dengan aktivitas pesanan pembelian yang kita catat. DP account. Field ini secara otomatis akan menampilkan akun dengan tipe account receivable atau piutang usaha. Pada field ini kita dapat memilih akun yang akan kita pakai untuk mencatat uang muka pembelian. Jadi ini akan kalian gunakan ketika pembelian kalian menggunakan DP atau uang muka. Berikutnya adalah estimation freight. Jadi pada kolom ini kita dapat mengisi taksiran biaya angkut atau ongkir ya yang harus ditanggung perusahaan atas aktivitas pembelian ini. Freight account. Pada kolom ini kita dapat memilih akun tipe cost of goods sold atau harga pokok penjualan yang nantinya akan kita gunakan untuk mencatat jumlah biaya angkut yang kita catat. Jadi maksudnya apa? Jadi ketika kita sudah mengeluarkan biaya angkut atas pembelian ini, maka secara otomatis akan kita catat ke dalam akun harga pokok penjualan atau cost of goods sold. Jadi akun ini akan mencatat biaya angkut pembelian pada saat purchase order yang kita buat sudah dibuatkan tagihannya atau invoice-nya. Diskon. Jika presentasi diskon diisikan pada field ini, maka langsung menghitung jumlah potongan. Tetapi field ini juga dapat diisi secara manual dengan mengetikkan angka. Biasanya pengetikan manual ini akan menghitung potongan yang sifatnya pembulatan atau sulit dipresentasikan. Total. Menghitung otomatis subtotal, yaitu setelah dikurangi diskon dan ditambah estimation freight. Jika option inclusive text di atas diaktifkan, maka PPH dihitung secara inklusif. Berarti total sudah termasuk PPN di dalamnya ya. Maka nanti di belakangnya akan diberikan kata text included ya di dalam totalnya. Jika semua informasi sudah diinput, silakan klik save and close. Jika sudah tidak ada lagi pesanan pembelian yang akan dicatat.
Namun, jika ingin menginput kembali pesanan pembelian yang lain, maka silakan klik Save and New. Untuk mencatat pesanan pembelian disertai dengan pembayaran uang muka kepada vendor atau supplier dapat dilakukan dengan cara membuka formulir purchase order yang baru dengan cara klik menu utama Activities. Kemudian pilih Purchase, kemudian pilih Purchase Order. Pada tampilan formulir purchase order tersebut, isikan nama vendor, tanggal order, nomor PO, dan detail item yang akan dipesan kepada vendor. Setelah informasi pesanan selesai kita entry, pastikan kolom DP account telah terisi dengan akun uang muka pembelian. Nah, hal ini tipe akunnya sama dengan akun receivable atau piutang usaha. Langkah selanjutnya adalah klik tombol down payment yang terdapat pada header formulir purchase order. Perhatikan pada saat kita mengklik tombol down payment, secara otomatis Accurate akan menampilkan formulir purchase invoice. Perhatikan detail formulir purchase invoice secara otomatis telah menampilkan item down payment dengan unit price senilai total order yang kita buat. Ubah nilai unit price tersebut sesuai dengan jumlah uang muka pembelian yang kita bayarkan kepada vendor. Lalu klik tombol Recalc, kemudian klik tombol Pay Vendor untuk mencatat pengeluaran kas atau bank atas pembayaran uang muka pembelian tersebut. Nah, terakhir adalah klik tombol Save and Close. Semua formulir pesanan pembelian atau purchase order yang sudah kita buat akan direkap di dalam suatu tabel yang kita sebut sebagai daftar pesanan pembelian atau list of purchase order. Daftar pesanan pembelian atau list of purchase order dapat dibuka dari menu utama yaitu list, kemudian pilih purchase, kemudian pilih purchase order. Nah, maka akan muncul menu seperti yang ada di gambar. Sebenarnya, list purchase order ini tidak jauh berbeda dengan purchase requisition. Namun ada beberapa penambahan yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah proceed by. Nah, di sini ada tombol proceeded by yang ada di atas ya, kalian bisa lihat. Tombol ini berfungsi untuk menampilkan aktivitas yang telah memproses formulir yang tersorot. Dalam hal ini ada dua aktivitas yang dimaksud, yaitu aktivitas receive item dan aktivitas purchase invoice. Nah, kemudian di sini juga ada tombol atau informasi mengenai status. Yang paling bawah ya di bawah filter by date. Di sini status ini menampilkan status formulir pesanan pembelian atau purchase order. Pada daftar ini terdapat 3 status formulir pesanan pembelian. Yang pertama adalah on process. Formulir yang dengan status on process ini adalah formulir pesanan di mana barang yang dipesan belum diterima atau sudah diterima tetapi hanya sebagian dari total pesanan. Kemudian close. Formulir dengan status close adalah formulir pesanan di mana barang yang dipesan dibatalkan seluruhnya atau sebagian saja. Berikutnya adalah full receive. Formulir dengan status full receive adalah formulir pesanan di mana seluruh barang yang dipesan telah diterima. Setelah mengirimkan pesanan pembelian kepada vendor dan vendor menyanggupi untuk memberikan pesanan kita, langkah berikutnya adalah vendor akan mengirimkan barang yang kita pesan ke perusahaan. Nah, ketika perusahaan sudah menerima barang tersebut, maka kita dapat mencatatnya di dalam formulir receive item atau penerimaan barang. Pada saat kita memesan barang kepada vendor atau supplier, ada kalanya vendor atau supplier terlebih dahulu mengirimkan barang yang kita pesan. Sedangkan tagihan atau billnya akan dikirimkan setelah barang yang dipesan sampai ke gudang kita. Dalam kondisi ini, kita seharusnya sudah dapat mencatat bertambahnya persediaan barang. Tetapi muncul satu masalah, yaitu ketidakpastian nilai barang yang kita terima dan nilai hutang atas penerimaan barang tersebut karena masih harus menunggu tagihan dari vendor. Agar aktivitas penerimaan barang dari vendor dapat langsung kita catat,
tanpa harus menunggu tagihan atau bill dari vendor, Akurat menyediakan satu form khusus pada modul pembelian, yaitu form receive item atau formulir penerimaan barang. Dengan menggunakan form receive item atau formulir penerimaan barang, kita dapat dengan leluasa mencatat penerimaan barang dari vendor tanpa harus menunggu tagihan dari vendor. Untuk membuat receive item, silakan klik menu utama activities, kemudian pilih purchase, kemudian pilih receive item. Silakan kalian input data atau informasi yang terkait dengan receive item. Jangan lupa ya, sama seperti purchase order, jika receive item ini merupakan kelanjutan dari purchase order atau proses sebelumnya ya, silakan kalian klik select PO yang sudah saya lingkari ya. Kemudian kalian centang purchase order yang dimaksud. Nah, maka secara otomatis akan keluar item, quantity, unit, dan informasi lainnya yang sesuai dengan yang sudah kalian isikan di dalam purchase order sebelumnya. Nah, jika semua informasi sudah diinput, silakan klik save and close jika sudah tidak ada lagi penerimaan barang yang akan dicatat. Namun, jika ingin menginput kembali penerimaan barang yang lain, maka silakan klik Save and New. Untuk melihat semua transaksi penerimaan barang atau receive item yang telah kita catat, nah itu akan terekap di dalam suatu daftar ya, yang disebut dengan daftar penerimaan barang atau receive item. Nah, di sini ada beberapa informasi tambahan mungkin yang akan saya jelaskan, tapi mungkin secara overall daftar ini sama seperti daftar formulir-formulir yang lainnya. Nah, di sini ada tambahan informasi yaitu return. Tombol ini berfungsi untuk menampilkan tabel yang berisi informasi daftar formulir retur atas receive item tersebut. Kemudian ada informasi mengenai due yang ada di dalam detail daftar penerimaan barang. Due di sini adalah tanggal jatuh tempo sesuai dengan syarat pembayaran yang telah disepakati. Kemudian ada beberapa informasi baru ketika kalian mengklik kanan mouse pada daftar penerimaan barang, yaitu outstanding only. Jadi outstanding only di sini adalah daftar penerimaan barang hanya menampilkan formulir penerimaan barang atau receive item yang belum ditagih saja atau belum diproses menjadi purchase invoice. Kemudian ada sort by. Pilihan utama secara ascending atau klik sekali atau secara descending atau klik sekali lagi berdasarkan judul kolom yang telah disediakan. Nah, itu adalah beberapa informasi yang terkait dengan receive item list atau daftar penerimaan barang. Setelah barang yang dipesan kita terima, langkah berikutnya adalah kita akan menerima purchase invoice atau faktur pembelian dari vendor. Purchase invoice atau faktur pembelian adalah formulir yang digunakan untuk mencatat tagihan yang dikirimkan oleh vendor atau supplier atas barang yang telah kita beli atau kita terima di dalam formulir receive item. Jika vendor atau supplier mengirimkan barang yang kita beli sekaligus dengan tagihan, maka aktivitas tersebut dapat langsung kita catat dengan menggunakan form purchase invoice atau faktur pembelian tanpa harus membuat formulir receive item atau penerimaan barang terlebih dahulu. Cara membuat purchase invoice, silakan klik menu utama activities, kemudian pilih purchase, kemudian pilih purchase invoice. Nah, akan muncul menu seperti yang ada di gambar. Input data atau informasi yang terkait dengan purchase invoice. Ingat ya, jika purchase invoice ini merupakan kelanjutan dari receive item yang telah dibuat sebelumnya, silakan klik receive item. Nah, di dalam menu yang sudah saya lingkari di situ ya ada tulisan select PO. Tapi kalian jangan memilih PO ya, tapi pilihlah yang RI atau receive item. Kemudian centang receive item yang dimaksud.
Nah, maka secara otomatis akan keluar informasi yang sudah diisikan sebelumnya di dalam receive item. Jika semua informasi sudah diinput, silakan klik Save and Close. Jika sudah tidak ada lagi faktur pembelian yang akan dicatat. Namun, jika ingin menginput kembali faktur pembelian yang lain, maka klik Save and New. Jika kita ingin melihat kembali purchase invoice yang sudah kita input, kita bisa klik menu utama list, kemudian purchase invoice. Jadi menu utama list atau daftar ini bisa kita gunakan untuk mengedit atau mengubah atau bahkan menghapus purchase invoice yang sudah kita input. Sama seperti formulir-formulir lainnya. Setelah perusahaan menerima barang yang dipesan beserta tanda terima dari vendor atau supplier, perusahaan biasanya akan mencocokkan tanda terima barang dengan purchase order atau PO yang telah dibuat sebelumnya. Setelah itu, perusahaan akan memeriksa kondisi barang yang diterima. Jika ternyata barang yang diterima ada yang rusak atau kualitasnya kurang baik, maka perusahaan akan mengajukan retur pembelian atau debit memo. Nah, tentunya setelah ada kesepakatan dengan vendor atau supplier. Kita dapat mencatat aktivitas pengembalian barang kepada vendor pada formulir purchase return dengan petunjuk sebagai berikut. Buka formulir purchase return yang baru dengan cara mengklik menu utama activities. Pilih purchase return. Pada tampilan formulir purchase return tersebut, isikan nama vendor barang yang kita retur. Lalu isikan tanggal retur barang dan nomor formulir retur. Pada field invoice atau receive number, pilih nomor tagihan atau invoice atau nomor penerimaan barang dari barang yang akan kita retur. Nah, kemudian setelah kita mengisi detail item yang akan kita retur, langkah selanjutnya adalah klik tombol Save and Close untuk menyimpan aktivitas yang telah kita buat, sekaligus untuk menutup tampilan formulir purchase return tersebut. Jika barang yang kita terima dari pesanan pembelian kita sudah sesuai dengan apa yang kita harapkan atau spesifikasi yang kita mau, langkah berikutnya adalah kita akan melakukan pembayaran pembelian. Nah, formulir purchase payment atau pembayaran pembelian merupakan salah satu formulir yang tersedia pada modul pembelian di Accurate. Formulir ini berfungsi untuk mencatat transaksi pembayaran hutang atas pembelian barang kepada vendor yang dicatat melalui formulir purchase invoice. Selain mencatat pembayaran hutang kepada vendor, formulir ini juga berfungsi untuk mencatat pengeluaran kas atau bank atas pembayaran uang muka pembelian kepada vendor. Kita dapat mencatat aktivitas pembayaran invoice terutang kepada vendor pada formulir purchase payment dengan mengikuti langkah-langkah berikut ini. Buka formulir purchase payment yang baru dengan cara mengklik menu utama yaitu activities, purchase, kemudian purchase payment. Nah, maka kita akan muncul menu yang ada pada gambar. Nah, setelah itu silakan isi formulir dengan data-data atau informasi yang dibutuhkan. Nah, yang pertama adalah pilihlah nama vendor dari invoice yang akan kita bayar. Kemudian jangan lupa untuk mengisikan nomor urut formulir dan tanggal pembayaran pada kolom form number dan payment date yang ada di sebelah kanan ya. Kemudian berikutnya pilih nama akun cash and bank yang mencatat pembayaran invoice dan ketikkan memo singkat tentang pembayaran yang dilakukan. Kemudian isikan nomor cek jika memang ada dan jangan lupa juga isikan tanggal ceknya. Nah, jika kita tidak menggunakan cek, kita dapat mengisi tanggal cek sama dengan tanggal pembayaran. Nah, setelah itu jangan lupa untuk mencentang baris invoice yang ingin dibayar. Jadi tadi kalau kita sudah memilih vendor yang akan kita bayarkan, maka akan muncul tuh faktur atau invoice yang ada pada vendor tersebut. Nah, kemudian kita centang invoice atau faktur mana yang akan kita bayar.
Nah, perhatikan pada kolom Only ya. Kolom ini secara otomatis menampilkan nilai invoice terutang. Nah, kita bisa mengeditnya sesuai dengan jumlah pembayaran yang kita lakukan. Nah, jika sudah selesai menginput semua informasi terkait pembayaran terutang di dalam formulir purchase payment, langkah selanjutnya adalah klik tombol Save and Close untuk menyimpan penginputan yang telah kita lakukan sekaligus menutup tampilan formulir purchase payment. Untuk mengecek atau melihat kembali purchase payment yang telah kita input, kita bisa klik list atau daftar, kemudian purchase payment. Silakan cek kembali apakah terdapat kesalahan pencatatan yang perlu kita perbaiki atau tidak. Nah, jika tidak, maka selesailah kita untuk terkait modul pembelian. Yeay, selesai. Oke, have a nice practice. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.